Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Yandriansyah dengan NIM 073002300307. Saya di sini akan mempresentasikan tugas Mikbat. Kondisi batuan di Indonesia. Pengukuran stratigrafi telah dilakukan di sepanjang tebing sungai, galian tanah, galian untuk pondasi, dan tebing-tebing jalan. Hasil analisis umur dengan metode 14C berhasil mengetahui umur endapan genang air tersebut 16.590 tahun di kasihan atas 6210, tahun di Batu Adek 20.000 hingga 3.430 di Borobudur. Kondisi Indonesia di wilayah tropis. Suhu udara tidak terlalu ekstrim pada siang dan malam hari, suhu berada di pertengahan yang tidak terlalu panas, tetapi juga tidak terlampau dingin. Memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau yang bergantian setiap 6 bulan sekali. Adanya dua musim membuat sektor agraris menjadi unggulan sebagai penghasil komoditas pangan. Indonesia dan sabuk gunung api. Dalam menghadapi bencana alam, masing-masing kelompok masyarakat mempunyai cara tertentu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu strategi yang diterapkan oleh masyarakat adalah dengan menerapkan kearifan yang telah diperoleh dari generasi sebelumnya. Yang tetap relevan dan diwarisi serta diamalkan oleh generasi penerus. Kearifan lokal adalah ekspresi dari karakter dan jati diri budaya pada suatu masyarakat yang mencakup nilai-nilai, norma-norma moralitas, etika, tradisi, dan peraturan khusus yang diwarisi serta diamalkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Lereng lereng kerucut gunung api komposit yang semakin terjal ke arah puncak atau semakin landai ke arah kaki disebabkan oleh proses penumpukan bahan erupsi gunung api itu sendiri. Semakin jauh dari sumber erupsi atau kawah, tumpukan bahan erupsi semakin nipis sehingga membentuk lereng yang semakin landai. Konsekuensinya, bahan piroklastika yang jatuh bebas akan mengendap mengikuti topografi sebelumnya yang sudah miring. Lapisan endapan jatuh piroklastika membentuk jurus secara umum berpola konsentris, sedangkan kemiringannya semakin landai dari facies proximal ke arah facies distal. Sabuk ring of fire mengikuti rental busur pola seperti Tonga dan New Hebrides, Indonesia, Filipina, Jepang, Kepulauan Kuril, dan Aleutian, serta busur lainnya. Selain dipenuhi rangkaian gunung api, ring of fire juga dibingkai oleh palung laut di bagian sisi samudra dengan daratan kontinental terletak di belakangnya. Bahkan cincin api merupakan rumah bagi palung laut terdalam, yakni Palung Mariana. Ini terletak di sebelah timur Guam dan terbentuk ketika suatu tempat tektonik didorong ke bawah yang lain. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, sebagian besar gempa bumi di dunia, bahkan sebagian besar gempa bumi terkuat dan sekitar 75% gunung berapi dunia terjadi di dalam cincin api. Adapun peristiwa vulkanik besar yang telah terjadi di dalam cincin api sejak tahun 1800 adalah letusan Gunung Tambora 1815, Gunung Krakatau 1883, Gunung Novaroputa 1912, Gunung Saint Helens 1980, Gunung Ruik 1985, dan Gunung Pinatubo 1991. Indonesia dan jalur gempa. Berada di dalam jalur ring of fire membuat Indonesia menjadi wilayah yang rentan mengalami gempa bumi. Selain itu, kerawanan gempa yang tinggi di Indonesia juga diakibatkan oleh jalur pertemuan tempeng. Hasil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia adalah daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Indonesia wilayah rawan bencana. 8 wilayah yang memiliki kondisi terdampak banjir itu adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Selain itu, DKI Jakarta dan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Kalimantan Utara, serta Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Indonesia wilayah rawan bencana. Tanah longsor. Rawan longsor ini berada di sepanjang Bukit Barisan, Aceh sampai Lampung, kemudian di Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan terutama bagian utara, dan Papua. Indonesia wilayah rawan bencana. Aceh, yaitu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dasar naik. Dasar naik disebabkan adanya gaya tektonik gempa yang mempengaruhi patahan sehingga gaya ini yang hanging wall ini bisa naik. Dasar turun
adalah sesar yang dipengaruhi oleh gaya gempa-gempa tektonik, sehingga gempa tektonik itu menyebabkan blok sesar ini menjadi turun dan sesar mendatar. Adanya tarikan, mungkin terjadi adanya tarikan antar lempeng disebabkan gaya tektonik dari gempa, dan sehingga tarikan ini bisa menyebabkan tarikan yang berlawanan itu bisa menyebabkan sesar mendatar atau sesar geser. Ini adalah daftar pusaka yang saya tampilkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.